Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Abdul Haji Imran. Yang hari ini, gue nggak sendiri ya di sini. Gue bareng teman gua. Dia juga sama kuliah di UPP. Dia juga teman aja sih teh. Teman sekolah dari SMP lah. dari SMP ya. Tapi gue juga nggak banyak main sama dia, makanya daripada gue sendiri, daripada nggak ada pembahasan sama sekali, ya ajak-ajak sedikit lah kita basa-basi di sini. Semoga ada yang terhibur dan ada juga yang bisa ambil manfaat kalau ada manfaatnya. Itu kira-kira coba itu Jadi doang ngomong. iya ini jadi narik naon ya. Ngobrol-ngobrol nyantai kah? Iya, kita ngobrol aja. Aing bingung ya. Udah lama soalnya kita bos. Kayak gini. Sebenarnya kenapa gua pengen siaran, kenapa gua pengen kembali lagi ke podcast? Lagi resah. Sedang berada dalam fase anjing aing kudu kumaha sih. Pertama, aing udah lulus. Ya. Tapi memang revision belum ya. Tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Ya, ngerti. Asia kan apa namanya? Masih ada kesibukan. Masih ada jelas, kesibukan dan gitu. Masih banyak. Sebenarnya lu juga ada kesibukan. Ya seperti itu, apa ngerevisi. Iya, ya artian itulah menjadi salah satu kewajiban gue. Cuman yang sunnahnya gitu. Yang sunnahnya gue juga bingung. Ari aing teh nanaonan geus lulus teh. Demi nage, enggak bohong gue mah. Ini apa? Kalau ada yang ngerasain sama berarti kita senasib. Jangan mau anjir senasib kayak gitu. Tapi emang apa namanya? Akhir-akhir ini ya, dalam 1-2 bulan terakhir gue ngerasa bahwa gue memang udah dapat jalan ninja gue gitu. Enggak benar. Maksudnya ninja apa? Ninja kayak gimana? Jalan ninja tuh. Gue udah bisa posisinya gini. Gue bisa melakukan apa yang memang gue pengen lakukan. Ya. Gue pengen melakukan kegiatan apapun yang memang itu sesuai dengan kemampuan gue, kemauan gue. Jadi memang udah nggak ada beban lagi sebenarnya. Ya. Terlepas dari ini, ya mungkin memang lu masih ada dalam tahap awal masuk perkuliahan dan segala macam. Ya memang perkuliahan ini bukan menjadi beban ya. Ya. Tapi juga banyak manfaatnya dan sebagainya. Tapi gini, gue penasaran sebenarnya, pengen nanya, kenapa sih lu malah masuk psikolog? Padahal waktu itu dari awal gue bilang, wis bareng jangan aing lah di PPKN, gini. Nyatanya malah masuk ke psikolog. Coba, gue pengen tahu kenapa, apa yang lu rasain gitu. Lu dari elektro pertama nih, gue jelasin lu dari elektro kenapa ke psikolog. Tapi gue juga aneh sih kenapa gue ke PPKN. Coba. Kalau dari gue sendiri ya, gue tuh seneng sama yang namanya anti mainstream. Oke. Yang lo tahu sendirilah, pas SMK pun orang-orang banyak yang minat ke jurusan teknik mesin kayak gitu kan, teknik komputer lah, teknik listrik lah. Nah, yang banyak orang pengen. Iya, yang banyak orang pengen. Cuman kan kayaknya wah elektro nih anti mainstream gitu kan. Kalau kata gua ya. Iya. Nah makanya gua lebih suka yang anti mainstream. Makanya gua pas kuliah pun masuknya psikologi. Oke. Hah? Iya. I know. Dan menurut gua sih awalnya kayak gitu. Awalnya emang gua senangnya sama yang anti mainstream aja udah. Oke. Dan ternyata di
psikologi peminatnya banyak juga, sampai dibagi 6 kelas atau kurang lebih sih totalnya 200 orang sih. 200 orang, oke. Berarti kalau 200 orang itu sekitar ya berapa kelas sih? 40 orang per kelas lah. 40 ya, 40 per kelas. orang per kelas. Gue bingung kalau misalkan memang, karena gini, gue belum pernah mengalami fase perkuliahan itu di angka 40 orang karena memang SDM ya. Karena memang SDM. Lu rasa iya, tapi gue nanya kayak gitu juga masih online tapi masih online juga ya, jadi gue belum ngerasain suasana kelas dengan banyaknya mahasiswa sebanyak 40 itu. Gue juga belum ngerasain. Tapi masih seru sih asli. Ada yang memang diem, ada yang aktif nanya dan segala macam. Mungkin gini, selama ini yang gue rasa, kalau memang misalkan kita belajar online itu, ini pertanyaan gue, kira-kira berapa persen perkuliahan ataupun materi-materi yang disampaikan oleh dosen ataupun oleh siapapun itu yang nangkep gitu, terkhusus ke lu ya, gue nggak bicara orang lain dan sebagainya. Berapa persen kira-kira? Ya karena online otomatis dosen nggak bisa lihat langsung kan ya apa yang kita lakuin sebenarnya. Ya oke. Kemungkinan cuma 30% sih. Kira-kira 30%. 30%. Sisanya nyari di luar apa emang nggak lah baik, gampang? Nah sisanya sih paling ya males-malesan sih, paling nyarinya gampang lah. Ada PPT ini ntar juga dikirim gitu kan. Oh ya, nanti gitu dikirim sih, iya paling gitu, nanti dikirim. Jadi emang lo terus lu ya orangnya lebih ke apa, bisa belajar dalam konteks di sini bisa belajar sendiri karena memang udah ada contohnya ataupun dikasih materinya, otodidak lah kasarnya ya. Tapi sebenarnya apa ya, kalau misalkan kalau di Zoom tuh misalkan ya di kelas online dosen menyampaikan materi ya sedikit demi sedikit sih gue ada yang nempel gitu, cuman sisanya ya itu nunggu PPT-nya dikirim. Tapi kan pas ngecek PPT ternyata oh iya ini yang dosen tadi jelasin, oh ini yang tadi dosen jelasin, oh ini yang tadi dosen jelasin, jadi gitu. Nggak maksudnya nggak belajar sendiri juga sih. Oke. Lu tipikal orang yang ini bukan? Tipikal orang yang ketika setelah selesai pemaparan materi, tipikal orang yang pengen bertanya nggak? Atau emang sampai sekarang berarti semester 2 ya belum pernah nanya? Kalau nanya sih pasti pernah lah. Kalau emang apa dipaksa? Enggak. Gua kalau nanya tuh nggak mau yang namanya, ya intinya gua paling nggak mau dipaksa atau kepaksa, pokoknya nggak mau. Gua nanya kalau emang ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang belum gua ngerti, pasti itu gua nanya. Cuman itu pun kalau misalkan pertanyaan gua kayak nggak berkualitas tuh ya gua nggak bakal nanya juga sih. Oh jadi istilahnya gini, lu lebih kepada gue nanya ini nih, apakah kira-kira dijawabnya berbobot apa enggak ya pertanyaan gue. Artinya sebelum nanya dipikir dulu gitu. Iya. Gue juga nyari sebenarnya gue juga sama. Artinya gini, gue sering kayak gitu. Gue mau nanya tapi gue cari tahu dulu nih jawabannya. Gue bisa jawab apa enggak. Gue bisa jawab apa. Kalau misalkan ini gue bisa jawab, gue nggak akan nanya. Tapi kalau misalkan ini gue nggak bisa jawab, gue akan nanya. Tapi pernah nggak mau lu berpikir kayak gini, Mon? Lu berpikir bahwa kalau misalkan lu nanya ternyata pertanyaan lu nggak berkualitas, itu biasa-biasa aja,
Jadi lu nggak jadi nanya tuh. Nah tapi di waktu yang sama temen lu nanya juga, nanyanya yang menurut lu nggak berkualitas gitu. Oke. Paham nggak maksud Iya, iya, gua? iya. Maksudnya kayak gitu, kayak apa ya maksudnya? Ih anjir, Mainstream lah ya. kalau pertanyaan gitu mah tadinya gue juga mau nanya gitu gitu kan. Paling ditanyakan gitu. Iya, kalau cuma gitu doang mah gitu. Tapi kan sebenarnya jawabannya kayak nggak berbobot, Jawabannya gue Kayak juga yang- bisa jawab kayak gitu. yang nggak seharusnya ditanyain Nah. gitu. Ya sebenarnya kalau gue lihat dulu pernah gue zaman apa ya, zaman SMP gitu. Gue waktu itu masih ingat gue pelajaran apa ya, geografis apa gitu. Gue nanyain skala waktu itu teh. Padahal jawabannya ada di buku. Jadi waktu itu apa namanya? Kalau yang nanya dapat apa reward ya kayak Iya, gitu, iya. dapat reward. Ya, mau nggak mau gue nanya, lah gue nggak pernah nanya. Gue nanya skala berapa, skala apa gitu gue lupa. Padahal jawabannya ada di buku waktu itu. Gitu. Tapi gimana kata gue teh, terus sampai STM sampai kuliah anjing cai teh. Gue kalau nanya nggak akan kayak gitu lagi gitu. Makanya jadi Iyalah. apa pemikiran masa lalu gue malah membawa gue ke arah yang memang jadi orang diem, Ya. jadi orang diem. Makanya gue sekarang gimana caranya ya mau nggak mau gue harus nanya, Iya, gue harus iya, nanya iya. segala macem. Tapi memang asik. Enggak, tapi lu tau nggak dampaknya kalau nanya pertanyaan yang nggak berbobot, jawabannya pasti kayak apa ya, itu kan jawabannya ada di buku, lu cari Iya. lah gitu kan. Heeh. Nah itu aja resikonya. Gue sampai pernah mau nanya konyol kan, gue pertama kali masuk kuliah lah, Iya. gue tanya ke dosen, tertanya ke pengampu katanya. Nah pengampu gue tanyain, pengampu apaan sih bu gitu kan. Sumpah anjir, malu-maluin, gak berbobot anjir. Tapi gini, memang apa namanya, proses pembelajaran apapun ya, entah di perkuliahan, Iya, entah iya. dalam persoalan kita. Nanya itu penting sih sebenarnya. Ketika kita memang nggak tahu posisi, nggak tahu artinya itu apa, posisinya di mana dan sebagainya, memang disangka bahwa ini orang bego, ini Ya, orang iya, apa iya benar sih. gitu kan. Tapi kan gini, apa namanya, ketika gua nggak tahu persoalan itu, terus gua juga ngerasa bahwa anjir nanti dia jawab apa, malah jadi takut respon dia ini Ya. ke gua gimana, malah mementingkan respon orang. Respon orang benar. Nah dulu gua gitu. Nah sekarang udah gua nggak mau kayak gitu. Kalau persoalan kayak gitu malah jadi apa ya namanya, gue malah ngehambat gitu, ngehambat. Ini apa namanya tuh, kayak perasaan nggak enakan, ngerti nggak? Nah makanya sampai sekarang gue udahlah males aing. Kan sifat-sifat gak enakan kayak gitu kan yang ngehambat apa? Iya, proses kita buat menjadi sukses juga kan. Nah makanya untuk kalian, ya ini mah dari gua untuk kalian semua, udahlah pikirin kalian aja, nggak usah respon orang itu seperti apa dan sebagainya, biarin, karena itu adalah reaksi dari orang-orang atas aksi kalian. Makanya tapi gini, harus juga kalian tahu batasan. Ya kayak misalkan nih udah diinfoin di grup, udah ketutup chatnya, jangan lu tanya lagi, tinggal scroll. Konyol sumpah itu anjir. Konyol anjir. Ya itu bukan konyol itu. Aduh. Bunuh diri anjir. Asli. Gue dari dulu kayak gitu, gue takut respon orang gimana ke gue takut responnya gini segala macam. Udah sekarang mah antara gue mau apa namanya, dus-dusan lah kasarnya, Ya. terus menggewe lah, main narik jawab naon bodoh teuing, atau enggak gue diem. Ya.
intinya tahu batasan. Iya. Kalau nanya. Kalau nanya tahu batasan. Kita harus tahu apa yang memang kita harus tanyakan. Ya. Kita juga mau sih kita digituin dan segala macam Ya, gitu benar. posisinya. Nah, artian dalam segi ini gue bilang bahwa prinsip seseorang itu penting. Misalkan prinsip lu tadi di awal bahwa gue harus pikir dulu nih apa yang harus kita pertanyakan dan sebagainya. Nah, prinsip yang lain gue bisa katakan bahwa ketika memang ada pernyataan lah lebih tepatnya, ada pernyataan yang memang orang kasih, ini dalam konteks diskusi, pernyataan yang orang kasih, kalau gua dari dulu memang nggak suka ngebantah orang. Gua nggak Iya. suka banget Iya, ngebantah orang. Artian gini, kalau misalkan ada pernyataan A terus ditimpah pernyataan B dari gue bukan posisinya misalkan gini, Bukan buat ngebantah pernyataan dia. misalkan gini, Indonesia negara hukum misalkan Ya. gitu, memang benar tapinya. Nah terus dari opini dari gue adalah tapi kan gini. Ya. Nah itu artian kan konteksnya udah indikasinya udah membantah opini orang. Nah gue belajarnya di situ. Gue belajar bahwa prinsip gue diksi tanpa tapi. Jadi ketika orang lain memberikan opini mereka, gue nggak bermaksud untuk membantah, menjatuhkan dan sebagainya, tapi posisinya gue memberikan opini tanpa menjatuhkan opini orang. Ya. Itu lebih elegan menurut gue. Itu lebih elegan daripada kita enggak gitu. Ya. Tapi gini. Nah, itu kan malah bisa kita katakan bukan lagi membantah, menolak dan sebagainya. Ya. Aduh, itu udah kacau sebenarnya. Makanya gue sampai sekarang udah gue mending apa sih yang orang katakan, iya gue mending diem asli daripada aing ngapain sih aing ya kayak gini. Tapi gimana, greget sulit kalau kayak gitu emangnya juga. Apalagi kalau misalkan kita masih memikirkan perasaan orang lain. Udah, menurut gua udah proses lu terhambat. Asli. Proses lu bakal terhambat dengan perasaan yang tidak enakan itu. Gua dari dulu ya udah sering gua ngalamin kayak gitu. Makanya lebih baik, kenapa ya lu tahu sendiri gua kenapa ini Dika ini salah satu teman-teman lama gua, teman dari SMP dan sebagainya. Nah ya mungkin dia tahu sedikit banyaknya tentang gua dan gua pun tahu sedikit banyaknya tentang gua. Dari SMP, STM sampai perkuliahan gua orangnya diem. Gua cuma ngasih tahu gua orangnya diem. Gue diem, tapi diemnya gue ini gue bisa tahu orang ini itu kenapa, orang ini itu kenapa. Bisa menilai lah, bisa gitu. Membaca. Kalau ada juga orang yang memang banyak ngomong, banyak ini, ya memang dia memiliki kualitas gitu, tapi porsi gue orangnya diem. Ya. Karena gue rasa gini, gue pikir orang yang memang orang itu memang memiliki kekuatan dan kemampuan dan kelemahan yang berbeda. Ya. Misalkan gini, ada orang yang memang pintar baca buku, atau bukan pintar bahasanya, suka baca buku. Ya. Dan kekuatan dia adalah dalam membaca buku itu. Dia kalau misalkan membaca buku malah lebih cepat untuk mencermati materi-materi yang ada. Tapi nggak buat gua. Ya, beda. Setiap orang beda sih. Nah, nggak buat gua. Bukan konsep. Gua kekuatannya itu dalam mendengar. Ya, sama kayak gua. Kan nyamain. Nah, Ganjil emang bener. tapi gini, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena pengalaman, jatuh dari pengalaman bahwa
kok gue kalau baca buku malah nggak masuk. Tapi kalau misalkan diskusi dan sebagainya, kenapa gue cepat Tanggal. oh ini nih, oh ini nih, oh ini nih, gitu. Makanya gue mulai dari sekarang, udah setahun kemarin lah, udahlah, gue udah nggak mau bukan ngikutin kata orang ya. Kalau kata orang gini segala macam, ya gue sesuaiin dengan yang ada di diri gue gitu. Gue kalau susah banget buat baca buku tuh, susah banget gue. Iya. Gue baca buku kalau misalkan kayak ngisi soal amon, jawabannya di buku baru gue baca. Sebenarnya gini, yang gue tahu dari gue taunya dari Panji Pragiwaksono ini. Terima kasih Bang Panji. Gini, jadi sampai saat ini itu yang jadi masalah itu kan banyak yang bilang, gimana sih cara minat baca buku? Ya. Pasti lu pernah dengar pertanyaan itu. Padahal yang jadi pertanyaan itu padahal bukan itu seharusnya. Itu adalah pertanyaan yang salah. Ya. Yang harusnya adalah bagaimana sih kita caranya minat Membaca buku. enggak, kita caranya minat. Artian gini, ketika kita sudah minat, apapun yang kita minati itu akan kita lakukan. Ya. Contoh hal kecil, misalkan gue suka futsal ataupun gue suka olahraga, kan? Apapun yang menyentuh tentang olahraga, tentang futsal, gue baca, entah itu di internet, entah itu dimanapun. Begitupun dengan lu minatnya apa, pasti sedikit banyaknya lu akan membaca. Ya. Soal-soal seperti itu menurut Bang Panji kan. Tapi itu juga bisa rasional menurut gue, karena memang apa yang kita minati itu akan terus kita kejar, gitu posisinya. Makanya gue bilang kepada kalian bahwa cari minat kalian, cari minat yang memang itu menjadi porsi kalian dan bukan porsi orang lain. Sebenarnya minat kalian itu yang sering kalian lakuin di setiap harinya. Makanya nyari-nyari ke mana-mana lah. Sebenarnya cuman lu sendiri udah tahu sebenarnya. Tanpa lu sadari pun lu sendiri udah tahu minat kalian tuh apa. Nah, tapi gini, gua lihat bahwa banyak orang yang memang, lu pernah dengar gini nggak? Tadi kan bahasanya minat itu adalah perlakuan yang setiap hari lu lakukan tanpa sadar. Ya. Artian itu ada di dalam diri kita, gitu ya. Banyak orang yang bilang bahwa gue belum menemukan jati diri gue belum menemukan ini segala macam, gue belum menemukan apa sih gue itu mau gimana, mau ngapain dan sebagainya. Padahal semua itu kan diciptakan seperti halnya tadi. Ya. Itu adalah ciptaan dari diri kita. Gimana caranya kita bisa nyiptain dan bisa mengeluarkan hal-hal positif yang ada dalam diri gua, dalam diri kita gitu posisinya. Kayak kata gua, paham sih orang-orang banyak yang memang gue belum nemu jati diri dan segala macam, gue belum bisa jadi diri sendiri. Coba jadi diri sendiri itu lebih enak asli, gak bohong gue mah. Dika mungkin termasuk salah satu orang yang memang dia sudah menjadi diri dia sendiri, karena gue rasa orang yang menjadi jadi diri sendiri itu orang yang bukan dan tidak bisa untuk didikte. Ya. Kata orang misalkan A, tapi menurut dia A itu enggak. Emang nggak selamanya kita menunjukkan diri kita sendiri ke orang lain. Iya. Emang kita perlu topeng atau persona buat beradaptasi. Tapi kita pun jangan sesering menggunakan persona kita sendiri. Soalnya itu nyakitin coy, capek. Dengarkan kalian, capek
asli. Makanya kalau misalkan memang kalian mau jadi diri kalian sendiri, cobalah dimulai dari apa yang kalian katakan dan apa yang kalian pikirkan, lakukan. Kalau emang kalian masih menggunakan topeng kalian di lingkungan teman-teman kalian, di lingkungan kalian bermain, di lingkungan kalian kumpul, ada waktunya kalian jadi diri sendiri. Saat Anda me time, gak usah saat Anda me time gak usah pakai topeng kalian, udah jadi diri sendiri aja. Kalaupun ada teman Anda yang sudah tahu diri Anda yang sebenarnya, ya udah gak usah pakai topeng juga. Oke. Gini, gue mau tanya, lu pernah nggak pakai topeng itu dan di posisi apa? Topeng itu penting, Mon. Apalagi Contoh buat kasus deh. buat kita beradaptasi ya. Ya. Sekarang gua masih semester 2 kuliah. Ya awal masuk kuliah, masa iya gue langsung nunjukin diri gue yang sebenarnya kan? Oke. Ya kita harus menggunakan topeng itu buat beradaptasi lah. Setelah kita tahu teman mana yang seharusnya tahu diri gue yang sebenarnya, baru Anda tunjukkan lah. Oke. Gitu. Jadi lebih kepada kita mengamati dulu nih. Iyalah. Kalau gue ya mandangnya, kita mengamati orang ini. Contoh misalnya, gue ngebercandain orang ini tuh batasnya di mana? Iya ya. Gue ngobrol sama orang ini tuh ngobrolnya ngobrol apa? Tapi sebenarnya terserah diri sendiri sih. Kalau kalau lu mau nunjukin diri lu yang sebenarnya ke orang lain, yaitu keputusan diri sendiri juga. Iya. Misalkan lu baru ketemu sama orang yang gak lu kenal, lu kenalan lah. Nah di situ terserah lu mau lu pakai topeng lu atau lu nunjukin langsung diri lu sendiri. Tapi kebanyakan sih Masih pakai pakai topeng topeng dulu. Masih Kebanyakan pakai topeng dulu karena mereka buat beradaptasi. Pertama itu, kedua, kalau menurut gua mereka masih takut dalam menanggapi respon orang itu kepada diri kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita langsung mengeluarkan hal itu, ini kan respon dia kayak gini anjing, Ya. malah jadi ilfil nanti. Lu orangnya kayak bercandaan gitu kan, konyol lah, jenaka. Lu tunjukin ke orang yang gak suka, ke orang yang introvert lah. Iya. Ya pasti respon dia nggak sesuai dengan apa yang lu inginkan lah. Dan disitulah lu harus menggunakan topeng lu buat beradaptasi, buat mengenal orang-orang sekitar. Ya memang tetap sih kalau prinsip kita harus mau ngapain, kita mau melakukan apa dan sebagainya, itu kembali lagi sebenarnya. Itu kembali lagi. Pesan gue tetap itu, Gunakan topengmu untuk beradaptasi. Bukan buat apa ya, bukan buat nipu orang anjir. jangan Jangan. Nah gini, kalau misalkan ada lu sering-sering main di sini nggak, main di mana, di teman-teman rumah ya. Nah, mereka kan posisinya pasti ya Pasti tahu, udah tahu sifatku kayak gimana dan sifat sebagainya. sebenarnya gua tuh kayak gimana. Tapi ada nggak orang yang memang udah lama nih main sama lu, tapi nggak tahu kalau hal itu jatuh ke diri lu nggak suka. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, gue misalkan orang yang nggak tahu personal lu yang asli gimana, tapi gue udah lama main sama lu, tapi gue nggak tahu personal lu yang asli gimana.
Nah gue ngebecandain lu ataupun ngomong apa dan sebagainya yang memang itu lu nggak suka. Ya Apa pernah nggak sih? pernah lah. Pernah ya. Iya pernah lah. Terus respon yang lu kasih apakah memang Kalau gue sih ngerespon sesuatu yang seperti itu tuh mon, kayak orang tiba-tiba ngebecandain gua dan ternyata malah nyakitin. iya. Nah kalau respon gue sih ya terserah, intinya mereka happy walaupun gue tersakiti. Kalau gue gitu ikhlas sih, kalau gue lebih ikhlas. Cuman kadang gue juga sering mikir gitu ya, orang itu bercanda sama gue, bercandanya keterlaluan lah, sedangkan pas gue bercandain dia dan menurut gue yang gue bercandain itu tidak keterlaluan, masih dalam tahap masih Di bawah batasan. masih di bawah batas. Tapi dianya itu kayak yang apa ya, kayak yang nggak terima gitu, padahal cuma masih di bawah batasan gitu. Kadang orang-orang tuh kayak gitu sih kalau menurut gua. Mereka ngebecandain orang tapi dirinya sendiri yang mau dibecandain. ya. Kayak gitu sih. Gue sih nggak peduli kalau sekarang, udah nggak peduli asli. Ya sih, harus jadi orang bodoh amatan bener. Gua bangun tidur si bangun tidur terus posisinya gue harus jaga warung dan sebagainya, ya gue nggak bermaksud untuk bisa bercerita tentang apa yang memang gue harus ceritakan gitu. Mau tidur siang dan segala macam, kepribadian gue, kesibukan gue itu gue rasa nggak harus orang tahu. Ya. Nggak harus orang tahu. Jadi tipikal gue adalah silahkan kalian mau membercandai gue, silahkan kalian mau bilang apapun ke gue, silahkan kalian mau melakukan hal apapun ke gue, memperlakukan gue apapun, tapi jangan marah dan jangan tersinggung ketika apa yang lu lakuin itu nggak gue respon, dan ataupun ketika itu gue lakuin ke lu. Ya. Banyak kan gini ya, orang-orang melakukan hal itu terus orang itu tidak merespon. Sih aing ngomong gitu didenge gitu. Itu pasti ada alasannya anjir, bukannya sombong anjir. Jadi pasti ada alasannya, dia nggak ngerespon pun pasti ada alasannya. Kalau gue belajar dari Coki ya, ketersinggungan itu diambil bukan dikasih. Ya, ketersinggungan itu diambil. Lu mau milih tersinggung atau enggak? Ketika orang lain bilang bahwa seperti ini, ya lu pilih mau tersinggung atau enggak, karena memang diri sendiri ini punya hak untuk memilih. Itu the power of choice, itu bener itu asli terasa. Mau orang lain ngehina lu kayak gimana Iya, kalau lu milih nggak tersinggung ya pasti bakal biasa-biasa aja. iya, percuma. Makanya kita memperlakukan orang ya, kalau misalkan memang orang itu ada masalah ke kita, ada apa segala macem, ya udah kita biasa aja bilang. Kita nggak melakukan, kita nggak ngerasa ngapain tuh. Terserah orang lain mau bilang apa ke kita. Iya, makanya kayak balik lagi ke awal tadi, respon orang itu udahlah hilangin kalau menurut gua ya. Terserah sih kalau kalian masih mau lihat respon orang dan sebagainya. Itu resiko mendahulukan perasaan anjir. Iya, daripada pikiran. bahaya sebenarnya kalau kata gua. Makanya kalau mau mainin perasaan harus dipikir-pikir anjir. Jangan mikirin perasaan baru dipikir. Iyalah. Akan ngebelejog nanti. Gue pernah disuruh gini. Jadi ada
gue lagi di lampu merah, posisinya ada itu apa namanya yang minta-minta. Ya. Gue waktu itu sama siapa ya, gue lupa. Gue disuruh ngasih, gue suruh ngasih. Lu kasih? Enggak gue kasih. Kenapa? Ya artinya kalau gue peduli terhadap seseorang ini nggak perlu disuruh. Iya. Gimana ya, dari diri sendiri lah ya. Iya, artinya mau yang nyuruh itu bilang bahwa gua ini adalah orang yang sombong, atau gua ini orang yang memang nggak peduli terhadap lingkungan, ataupun nggak apa namanya care dan sebagainya, gua rasa bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah peduli terhadap sesama ataupun terhadap siapapun, itu balik lagi. Gue mau peduli atau enggak ya udah urusan gua gitu. Soalnya ingatlah simbol yin dan yang. Iya. Hah? Iya. Ngerti kan? Iya. Di Enak. apa? Di bulatan hitam ada satu titik kebaikan. Di apa? Bulatan Di putih. bulatan putih ada satu titik keburukan. Makanya nggak semua orang yang menurut lo buruk itu ya buruk semuanya, pasti ada kebaikannya juga walaupun satu titik. Begitu juga sebaliknya. Tapi ya itu akan dipakai, akan dilihat. Apapun kebaikannya, yang dilihat adalah satu titik keburukan, biasanya kayak gitu. Kebanyakan gitu sih. Rata-rata. Wah, kebanyakan dari banyaknya kebaikan lu, terus ada di satu titik keburukan. Lu udah ternodai semuanya tuh kebaikan lu. Iya. Kayak Kebanyakan gitu sih. Daripada kayak barusan kan disuruh, ini kesannya kepaksa lah. nah iya, kasih dong gitu. Mending kalau emang kitanya disuruh mau gitu kan. Iya. Ini mah kan orang nggak mau sih anjir. Ya gak usah maksa lah, tai. Anjir. Asli. Terus juga kalau misalkan ada apa misalkan gini, ada orang yang memang kemarin aja kejadian banjir. Iya. Gue disuruh buat apa sih namanya donasi sembako ya. atau apa itu kayak gitu. Ada satu orang yang WhatsApp gua, gak gue balas soal itu. Karena Itu karena gue nggak mau disuruh-suruh ya, untuk buat nyumbang. peduli sama orang, gue nggak mau. Kenapa dibalik itu lembur aing kayak banjir kan gitu. Dia kan nggak tahu posisinya bahwa kampung gue juga kebanjiran. Udah aku teuing aing keluar heula nya, aing mending di lembur heula mantuan. Buat sabutung. Lu gimana, Mon? Menurut lu kalau apa ya? Kalau orang yang kan ada nih, kita biasanya sering minta sumbangan lah ke teman-teman. Temen kita lagi sakit nih gitu kan. Iya. Nah, gue nggak ada duit gitu. Orangnya tuh kayak nggak enakan pengen ngasih, tapi emang dianya emang nggak ada duit gitu. Ngerti nggak lu orangnya? Maksudnya gimana maksudnya? Orangnya tuh kayak sumbangan seikhlasnya katanya. Kata orang lain ke kita. Yang minta Ke kita. Yuk, sumbangan seikhlasnya cina. Nanti gue nggak ada duit. Seikhlasnya. Kalau seikhlasnya kan berarti ya terserah lu mau ngasih atau enggak gitu kan? Iya. Nah, kadang orang itu tuh nggak ngerti sih yang namanya seikhlasnya gitu. Lu pandangan lu kayak gimana menurut lu sama orang kayak gitu? Pandangan ke siapa nih? Ke orang yang itu yang disuruh seikhlasnya tapi ngotot, iya gue nggak ada. Ya udah sih, kalau yang nagih pasti ya udah, kalau nggak ada mah gitu. Kalau yang nagih kan, cuman kalau yang itu seikhlasnya tuh seolah-olah gue harus ada kata ngasih gitu. batasan. Kalau gue nggak ngasih berarti nggak ikhlas. Kalau gue ngasih berarti nggak sampai ke yang namanya seikhlasnya itu, mau ngerti nggak? Iya, oke. Kalau misalkan dia nggak ngasih, kan dia ngerasa tuh nggak nyampe seikhlasnya gitu. Jadi menurut kalau misalkan seikhlasnya ada duit GoPay nih, ya udah gue kasih.
itu masuk baru nyampe seikhlasnya. Iya, Cuman kalau dia nggak ada gitu, nggak ada, memang nggak ada. nggak ada gitu gimana? Kan kebanyakan orang tuh kayak gitu mon. Kayak aduh anjir, gue nggak enak nih gitu kan. Ya udah sih orang seikhlasnya kalau kata yang nagih kan. Heeh. Ya udah sih orang seikhlasnya. Nggak ada juga nggak apa-apa berarti. Iya, ya itu dia memperdulikan perasaan orang. Ya terlalu memikirkan. Iya, padahal kan diksinya sudah jelas, poinnya sudah jelas dan sebagainya. Itu yang harus dirubah sebenarnya. Itu PR. Susah sih. Makanya Susah pribadi orang-orang tuh beda-beda. iya, makanya Masih banyak orang yang memikirkan perasaan tanpa dipikir sebelum merasakannya. Makanya itu membuat kita yang harusnya udah menginjak tangga ke 7, 8 ini masih menginjak tangga 1, 2, bahkan turun lagi ke 1. Balik lagi karena gak enakannya itu loh. Iya. Aduh. Intinya sih nggak usah. Intinya kalau mau merasakan tuh harusnya dipikir-pikir dulu, jangan merasakan dulu baru dipikir-pikir. Bahaya. Udah rasain dulu aja. Nggak usah mikirin perasaan orang. Susah anjir. Asli itu PR. Makanya Harus diubah mindsetnya guys. gue sekarang melakukan apapun juga udah posisinya udah lah, Lu tanemin. Intinya selagi lu gak ngerugiin orang lain, dengerin nih, lu lakuin apa yang lu harusnya lakuin. Intinya lu gak ngerugiin orang lain. cukup itu. Kalau misalkan memang itu menjadi hal yang baik buat lu udah lakuin. Dan itu nggak merugikan orang lain pun nggak akan kesenggol, nggak akan musik juga. nggak akan. Itu sih intinya. Aduh, tetap sih ya susah sih ya memang. Ya ini kan hanya opini, terserah kalian mau posisinya mau menerima, mau protes, silakan. Cuman pendapat kita aja. Iya, kalian mau protes. Tetap aja yang namanya keputusan tuh ada di diri sendiri. Tulis di kolom komentar, silahkan kalian lah, terserah. Gue lihat nanti gue baca gitu. Gue orangnya adalah orang yang bisa nerima saran sebenarnya. Open minded. Ya, Open minded bukan sih kayak gitu? bisa dikatakan. Bisa mungkin. Iya. Harus dibahas lagi ntar open minded. Ya, Baca dulu. Boleh. Kan artinya kan kita harus minat dulu baru baca. Benar. Nah, makanya gue ini orang yang memang terima saran orang, terima banget gue saran orang, terima banget. Tetapi jangan marah kalau misalkan saran lu nggak dipakai sama gue. Gitu. Setiap orang tuh harus memfilter saran Iya. juga, bukan nerima saran semua orang lalu ia pakai semuanya. Nggak bakal mungkin. Tetap kitanya juga harus memfilter. Bisa jadi saran yang orang kasih itu malah membuat kita makin hancur, kan bisa jadi. Makanya kita harus tahu saran ini kira-kira dibutuhin sama kita apa enggak. Oke? Siap. Udah. Ngantuk anjing. Ya Allah. Jam berapa anjir sekarang? Jam 4. Hampir jam 4. Oke, terima kasih. Sekian dari kita. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya. Bangsat.